Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam materi tentang komunikasi politik, lanjutan dari mata kuliah Sosiologi Politik. Dalam perkuliahan kali ini ada beberapa konsep atau materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait definisi komunikasi politik. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari komunikasi politik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah model-model dari komunikasi politik. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai definisi komunikasi politik. Di sini ada pengertian definisi politik menurut Michael Russ dan Philip Althoff, menurut Carl W. Deutsch, menurut Hafid Chandgara, dan menurut Miriam Budiarjo. Bila kita baca satu-satu definisi dari para ahli mengenai komunikasi politik tersebut, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik, di mana informasi politik ini disampaikan dari satu bagian ke bagian yang lain dalam satu satuan sistem politik, sehingga terjadi respon dari pesan tersebut dan terjadinya pertukaran informasi politik satu dengan yang lainnya. Bila kita kaji komunikasi politik ini nih, dalam konsep sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, maka komunikasi politik itu bisa kita artikan sebagai suatu proses penyampaian aspirasi atau pesan dari masyarakat kepada pemimpin yang memiliki kewajiban bersama untuk bekerja dan berbuat untuk kemaslahatan dan kepentingan bangsa dan negara serta agama. Komunikasi politik yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin itu dilakukan dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan dan keputusan sehingga tidak terjadi konflik dan kesalahpahaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi politik. Secara umum, tentu saja fungsi komunikasi politik adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil, terhindar dari perpecahan sehingga keutuhan nasional negara tetap terjaga. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi politik kepada masyarakat secara transparan dan menyeluruh, serta menghilangkan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat komunikasi yang efektif antara negara dan masyarakat, sehingga akhirnya tercipta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi lain dari komunikasi politik adalah sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang bersifat independen. Selanjutnya, secara khusus, komunikasi politik ini mempunyai 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasi. Seperti halnya komunikasi pada umumnya, komunikasi politik juga mempunyai fungsi informasi politik, yaitu penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan politik. Seperti misalkan visi, misi, tujuan, sasaran, atau arah kebijakan baik partai politik maupun aktor politik lainnya. Melalui komunikasi politik, informasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh sumber atau pengirim, baik partai politik maupun aktor politik lainnya, dapat diketahui, dikenal, atau diserap oleh penerima. Sebagai contoh, misalkan ketika seseorang yang berminat menjadi calon bupati atau pemilihan kepala daerah, pada pemilihan yang akan datang misalnya, dia harus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan partai politik, tapi juga pada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dia katakanlah memasang baligo, spanduk, ucapan menyambut datangnya perayaan seremonial keagamaan seperti ucapan selamat Idul Fitri, selamat datang bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi politik yang mempunyai fungsi informasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan. Jadi, informasi utama yang disalurkan dari sumber kepada penerima ini adalah tentang pendidikan. Melalui komunikasi politik, transmisi pendidikan politik dari partai politik dan atau aktor politik diharapkan bisa terjadi. Ada banyak isi pendidikan
atau poin-poin mengenai pendidikan yang dilakukan dalam kehidupan politik. Di antaranya adalah tentang ideologi, kemudian tentang nilai-nilai, baik itu kebangsaan, patriotisme, demokrasi, dan kebebasan. Ada nilai-nilai praksis seperti misalkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan strategi partai politik atau aktor politik. Kemudian ada juga eh, pendidikan mengenai keterampilan seperti tata cara berpidato, lobby, dan resolusi konflik. Nah, fungsi pendidikan politik dari suatu komunikasi politik itu tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh misalkan, eh, fungsi pendidikan politik dalam partai politik, seperti misalkan partai politik sering melakukan pelatihan kader partai politik. Beberapa partai politik di Indonesia memiliki sistem pengkaderan, seperti misalkan contohnya Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera telah memiliki sistem pendidikan politik yang mampu meyakinkan para kadernya bahwa partainya merupakan tempat berkarir politik yang baik. Pelatihan kader yang dimiliki oleh kedua partai tersebut memiliki perbedaan penjenjangan atau tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian, selain partai politik, juga pemerintah punya andil dalam upaya pendidikan politik ini, terutama kepada masyarakat. Nah, disinilah pemerintah biasanya bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi-organisasi lainnya melakukan pelatihan seperti misalkan pelatihan kepemimpinan, kemudian bela negara. Ini merupakan kegiatan-kegiatan komunikasi politik yang punya fungsi sebagai pendidikan politik bagi pesertanya. Selanjutnya ada fungsi instruksi. Nah, di dalam fungsi instruksi ini ada 3 macam instruksi, ada perintah, ada larangan, dan anjuran. Fungsi instruksi ini merupakan fungsi komunikasi politik yang berkaitan dengan pemberian perintah. Sehingga di sini perintahnya, nah, perintah itu layaknya sebuah kewajiban yang mau tidak mau, suka tidak suka, atau sukarela bahkan terpaksa harus dijalankan atau dilakukan. Sedangkan instruksi larangan merupakan suatu perintah yang harus dilakukan dalam kondisi apapun juga. Sedangkan instruksi anjuran merupakan suatu perintah untuk melakukan atau menghindari sesuatu secara sukarela. Yang keempat adalah fungsi persuasi. Fungsi komunikasi politik ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga melaksanakan, atau mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh si pemberi pesan. Melakukan, melaksanakan, atau merubah sesuatu berkait dengan aspek kognisi, afeksi, dan sikap, serta perilaku. Fungsi persuasi politik dari komunikasi politik berlangsung intens ketika musim pemilihan seperti pileg, pilpres, dan pilkada tiba. Kegiatan kampanye pemilihan umum melalui berbagai media massa, misalnya, bertujuan agar penerima pesan atau konstituen, simpatisan atau anggota melakukan, melaksanakan, atau merubah sesuatu sesuai dengan keinginan atau kehendak pengirim pesan, partai politik atau aktor politik lainnya. Dan yang terakhir adalah fungsi entertain atau fungsi hiburan. Fungsi hiburan merupakan fungsi komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan hiburan di antara berbagai rangkaian isi pesan yang dikomunikasikan. Dalam rangkaian acara rapat atau pertemuan politik misalnya, terdapat acara hiburan seperti lawak, band, nasyid. Tak jarang penyampaian orasi atau pidato politik diselingi juga dengan humor, anekdot, dan lawakan. Dalam realitas kampanye partai politik pada masa kampanye pemilihan umum misalnya, kegiatan tersebut dipandang sebagai salah satu sarana hiburan 5 tahunan. Sebab ketika masa kampanye, partai politik berusaha mengajak massa sebanyak mungkin untuk menghadiri pelaksanaan kampanye politik yang mereka lakukan, agar
maka partai politik tersebut menyediakan kendaraan umum untuk sampai ke arena kampanye, baju kaos, atau atribut lainnya, dan tidak lupa menyediakan uang saku beserta makanan. Bagi masyarakat, kegiatan kampanye seperti itu sangat diminati karena adanya hiburan gratis yang dikasih makan, bahkan diberi uang saku. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai model komunikasi politik. Sekurangnya ada 3 model komunikasi politik yang sering digunakan. Yang pertama adalah model linier, yang kedua adalah model interaksional, kemudian yang ketiga adalah model transaksional. Yang pertama kita bahas model linier terlebih dahulu. Banyak sekali literatur komunikasi politik yang membahas tentang model linier komunikasi. Salah satunya adalah model Lasswell. Jadi, model Lasswell ini dia merupakan jawaban atas pertanyaan what say what, to whom, through which channel, and with what effect. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar who itu model linear ini adalah komunikasi yang dijalankan secara satu arah untuk mempengaruhi konstituen yang merupakan sasaran dari komunikasi politik para elit partai. Who ini berarti sumber. Jadi sumber itu adalah biasanya para elit politik atau para pengurus partai politik yang kemudian membawa what. What ini tetap masih ada pada sumber. What itu adalah pesan yang disampaikan. Jadi sumber menyampaikan pesan apa, channelnya apa, channelnya menggunakan media apa. Nah ini media massa ada banyak sekali. Nah di sini bisa menggunakan media cetak atau media elektronik seperti misalkan majalah, kemudian koran, baligo, pamflet, kemudian iklan-iklan di internet, dan lain sebagainya. Kemudian whom, kepada siapa? Pada siapa pesan tadi disampaikan oleh para elit partai politik? Nah, di sini penerima pesannya bisa jadi masyarakat, bisa jadi para pemilih pemula, dan lain sebagainya. Dan bagaimana efeknya? Efeknya itu adalah efek yang ditimbulkan dari atau komunikasi politik yang dilakukan tadi. Apakah kegiatan komunikasi politik ini bisa mempengaruhi atau merubah statement yang ada di masyarakat atau tidak? Jadi, model komunikasi politik ini berpedoman bahwa ada beberapa konsep dalam komunikasi, yaitu komunikasi politik itu harus terdiri dari sumber, kemudian menggunakan saluran apa, ada penerimanya, dan ada perubahan perilaku dari hasil komunikasi yang dilakukan. Baik, yang kedua adalah model interaksi. Jadi dalam model ini, satu komunikasi politik itu tidak dipandang sebagai proses stimulus respon yang mekanik seperti model yang pertama atau model linear. Tetapi sebaliknya, suatu proses aksi-reaksi yang dinamis yang diantarai oleh adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan. Jadi komunikasi politik ini dikatakan berhasil apabila ada pemahaman makna atau makna yang dikonstruksi tentang pesan antara sumber atau pemberi informasi dan penerima tidak berbeda. Dalam hal ini berarti sama. Dan penerima melakukan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh sumber. Jadi intinya model ini adalah model yang mengharuskan adanya proses timbal balik dalam proses komunikasi politiknya. Jadi proses ini diawali dari sumber dia mencoba mengolah pesan, kemudian pesan tersebut disalurkan melalui media, dan kemudian pesan yang disampaikan lewat media tersebut kemudian diinterpretasi oleh penerima. Kemudian proses interpretasi penerima pesan akan relatif sama dengan apa yang dimaksud oleh sumber apabila antara sumber dan penerima pesan memiliki latar belakang yang sama.
Nah, hasil dari interpretasi atas pesan oleh penerima akan berwujud umpan balik dalam bentuk aksi atau perilaku yang dilakukan oleh penerima. Jadi seperti itu. Jadi dalam model ini modelnya berputar ya. Jadi adanya umpan balik dalam bentuk perilaku yang dia akan menghasilkan aksi atau reaksi yang dilakukan oleh si penerima pesan, sehingga balik lagi si penerima pesan itu akan menyampaikan pesan kepada pengirim pesan. Seperti itu. Yang ketiga adalah model transaksional. Jadi transaksional ini merujuk pada suatu proses transaksi antara seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, model komunikasi ini terjadi dalam komunikasi antar personal oleh dua orang partisipan komunikasi. Dalam transaksi, terdapat proses dialogis, yaitu proses bersama dalam pembentukan makna. Dalam model transaksional komunikasi politik, kedua belah pihak aktif saling bertukar pesan dan interpretasi. Artinya, pesan yang disampaikan diinterpretasi. Hasil interpretasi disampaikan dan menjadi pesan. Proses tersebut berakhir ketika telah terbentuk satu pemahaman bersama terhadap suatu pesan. Jadi kita bisa bedakan ya, kalau proses linier tadi sifatnya hanya sekali memberikan pesan tanpa meminta respon dari si penerima pesan. Kemudian kalau yang model yang kedua, model interaksi, itu adanya umpan balik dari penerima pesan kepada pemberi pesan dan akan terus berlanjut seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terakhir adalah model transaksional. Model ini adalah model dialogis antara dua komunikator politik, di mana ini akan selesai atau berakhir apabila si penerima pesan dan si pemberi pesan sudah pada titik atau sudah pada pemahaman yang sama mengenai isu-isu yang dilemparkan di awal. Baik, selesai membahas tentang model-model komunikasi politik, kita akan berlanjut pada siapa saja yang biasanya terlibat dalam proses komunikasi politik atau biasa kita sebut dengan komunikator politik. Nah, di sini ada sekitar 6 kelompok komunikator politik. Kita lihat perbedaan masing-masing. Yang pertama adalah politisi. Nah, politisi ini kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, dapat dipahami sebagai orang yang beraktivitas untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mengincar, mendapatkan, atau menduduki suatu jabatan politik, yaitu suatu jabatan yang diperoleh karena adanya keterkaitan dan keputusan politik melalui pemilihan umum atau melalui seleksi lembaga legislatif, seperti misalkan jabatan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu DPR, DPD atau DPRD, menteri, kepala daerah, anggota Mahkamah Agung, anggota Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Jadi, batasan konsep politisi ini berbeda antara konteks Indonesia dengan konteks negara-negara lainnya. Yang selanjutnya adalah profesional. Yang kedua adalah profesional. Nah, profesional ini merupakan komunikator yang dibayar karena dia dipandang memiliki keahlian, kompetensi, kapabilitas atau kepakaran untuk mengkomunikasikan sesuatu yang berhubungan dengan politik agar maksud yang dikehendaki pemberi dana tercapai. Jadi, profesional sebagai komunikator politik bisa saja merupakan individu dan dapat pula sebagai kelompok individu. Jika individu sebagai profesional dalam komunikasi politik, maka dia dipandang sebagai konsultan atau penasehat dalam mengkomunikasikan politik. Nah, jika dalam konteks kelompok, maka orang-orang ini biasanya adalah sekelompok individu yang melakukan jasa keahlian dalam proses perpolitikan. Bisa kita ambil contoh misalkan LSI, Lingkar Survei Indonesia atau Fox Indonesia, yang
dia memberikan jasa keahlian tentang penghitungan cepat misalkan pada saat pilkada. Maka jasa-jasa mereka disebut sebagai jasa profesional. Yang ketiga selanjutnya aktivis. Nah, aktivis ini berbeda dengan dua yang di atas. Aktivis merupakan individu atau kelompok orang yang melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas pemberdayaan atau advokasi masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan suatu partai politik tertentu. Jadi aktivis ini dianggap sebagai orang-orang netral, tapi mereka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan yang terjadi di suatu negara. Jadi mereka melakukan kegiatan tersebut didasarkan pada idealisme tertentu yang mereka miliki tentunya. Sebagian besar kelompok aktivis adalah mereka yang menjadi bagian dari civil society. Di antara mereka memiliki jaringan lokal, nasional, bahkan global. Oleh sebab itu, aktivitas sebagai komunikator politik dilaksanakan dalam kaitannya dengan gerakan sosial yang dimainkannya. Contoh misalkan, kita ambil pernah di Indonesia ada gerakan anti politisi busuk. Nah, gerakan ini merupakan gerakan yang dimotori oleh para aktivis anti korupsi. Mereka melakukan komunikasi politik dengan berbagai cara agar rakyat Indonesia tidak memilih orang-orang yang dianggap mempunyai pretensi buruk terhadap korupsi. Selanjutnya ada tokoh masyarakat. Nah, di sini tokoh masyarakat itu adalah orang yang biasanya menjadi rujukan berpendapat dan berperilaku dari komunitasnya. Jadi, tokoh masyarakat ini bisa jadi dari kalangan agama tertentu, misalkan ulama, pendeta, pastor, atau dan lain sebagainya. Atau juga bisa dari kalangan pemangku adat, seperti misalkan Nini dan Mama di Minangkabau, kemudian Teku di Aceh, dan lainnya. Atau bisa juga dari kalangan-kalangan cerdik atau cendekia, yaitu orang-orang yang dipandang memiliki pemahaman luas atau visi yang jauh ke depan tentang kehidupan komunitas mereka. Nah, yang selanjutnya ada elit birokrasi. Jadi, seseorang itu bisa dikatakan sebagai elit birokrasi apabila orang tersebut itu mempunyai jabatan karir. Jadi bisa saja orang tersebut misalkan dirjen, kabiro, kepala dinas, kepala bagian, dan lain sebagainya. Sepanjang mereka dipandang memiliki prestasi atau memiliki kompetensi dalam karir yang sedang dijalaninya. Terakhir, ada penyambung lidah. Nah, ini yang menarik di dalam pembagian aktor atau komunikator politik. Yang keenam adalah penyambung lidah. Nah, penyambung lidah ini adalah fungsi komunikasi yang dijalankan oleh orang atau kelompok orang yang menyambungkan atau menyebarluaskan apa saja yang telah disampaikan oleh satu sumber kepada orang lain. Nah, di sini penyambung lidah ini bisa jadi siapa saja yang mereka mengetahui pengetahuan tentang politik. Dan bedanya dengan komunikator lainnya, penyambung lidah ini ya memang mereka tidak mempunyai keinginan untuk mendapatkan atau menduduki satu jabatan politik. Jadi mereka adalah yang memiliki pengetahuan politik dan biasa menyebarkan pengetahuan politik ini dalam berbagai kesempatan, misalkan dalam acara ngobrol bareng dengan teman sebayanya, teman sekantornya, kemudian di acara-acara pengajian, atau di warung-warung. Gitu. Ini adalah para komunikator politik yang bersifat sukarela, yang punya tugas, bukan tugas ya, dia punya pengetahuan tentang politik dan punya keberminatan terhadap partai politik yang tinggi, dan punya keinginan untuk mencerdaskan orang-orang yang ada di sekelilingnya, namun tidak punya keinginan untuk menduduki atau mempengaruhi cara berpikir orang lain. Dalam konteks komunikasi politik, biasanya
Komunikasi dilakukan secara intens itu ketika pada saat dilaksanakan kampanye. Kampanye dibagi menjadi dua macam, ada kampanye politik dan ada kampanye pemilu. Nah, kita lihat perbedaan kampanye politik dan kampanye pemilu. Berbagai partai politik biasanya melaksanakan kedua kampanye ini dengan strategi mereka yang berbeda-beda. Nah, kita harus membedakan kampanye politik dengan kampanye pemilu. Kampanye politik, kita lihat dari kriteria-kriterianya. Kampanye pemilu misalkan, kalau kita lihat dari jangka dan batas waktunya biasanya periodik tertentu. Jadi mendekati pemilihan umum, biasanya kampanye pemilu intens dilaksanakan. Sementara kalau kampanye politik itu sifatnya jangka panjang dan secara terus-menerus dilakukan. Nah, tujuannya kampanye pemilu adalah menggiring peserta atau para calon pemilih untuk bisa memanfaatkan suaranya. Nah, sementara kalau kampanye politik itu lebih kepada terbangunnya image politik partai politik tersebut. Strategi yang dilaksanakan oleh atau pada kampanye pemilu biasanya dengan cara mobilisasi dengan berburu pendukung atau push marketing. Sebaliknya, kalau kampanye politik, membangun dan membentuk reputasi politik atau pull marketing. Nah, dari segi komunikasi politik, biasanya kampanye pemilu lebih bersifat satu arah saja, dan penekanan pada janji dan harapan politik kalau menang pada saat pemilu. Sementara kalau kampanye politik, interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian sifat hubungan kandidat dengan pemilih, biasanya kalau kampanye pemilu itu bersifat pragmatis atau transaksional, sementara kalau kampanye politik bersifat hubungan relasional. Kemudian produk politik dalam kampanye pemilu itu merupakan janji dan harapan figur kandidat dan program kerja. Kalau kampanye politik biasanya pengungkapan masalah dan solusi, ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan parpol. Selanjutnya, sifat dan program kerja. Kampanye pemilu bersifat market oriented atau bisa saja berubah-ubah dari satu pemilu ke pemilu yang lainnya. Bila kampanye politik itu konsisten dengan sistem nilai partai. Nah, selanjutnya relasi memori kolektif itu kalau kampanye pemilu cenderung mudah hilang, setelah pemilu hilang gitu ya, lupa. Kalau kampanye politik tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif. Dan terakhir, sifat kampanyenya, kalau kampanye politik jelas, teratur, dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya. Kalau kampanye politik bersifat laten, tidak kelihatan, bersifat kritis, dan menarik simpati masyarakat. Jadi kita bisa lihat ya, kampanye pemilu misalkan. Kampanye pemilu ya seperti misalkan para calon anggota legislatif yang turun ke masyarakat, memberikan ujangan-ujangan, memberikan hadiah-hadiah yang bersifat transaksional kepada masyarakat, ya, dan memberikan janji-janji bahwa ketika terpilih, misalkan saya akan membangun jalan, gitu. Itu kampanye pemilu. Sementara kalau kampanye politik biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi berkelompok orang dan sifatnya simultan atau ada kontinuitas. Seperti misalkan bakti sosial yang diadakan oleh partai politik, kemudian contoh lain ada pelatihan-pelatihan gitu yang mendorong pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh partai politik. Nah, seperti itu perbedaan antara kampanye politik dan kampanye pemilu. Dalam upayanya partai politik untuk menggait suara dari para pemilih, tentunya tiap-tiap partai politik mempunyai strategi masing-masing.
Nah, strategi yang digunakan bisa kita sebut dengan marketing politik. Jadi, marketing politik ini adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, perseorangan, ya, bisa partai politik, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik tadi, komunikator tadi ya, yang ada 6. Melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen atau sasaran tertentu dengan tujuan untuk mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Nah, di sini ada 4 elemen penting dari marketing politik. Yang pertama adalah produk. Jadi kalau dalam politik, produk yang ditawarkan itu biasanya adalah political atau apa? Uh, political platform atau platform partai politik. Jadi di sini platform partai ini bisa jadi visi, ideologi, misi, tujuan, dan program partai. Jadi ini bisa dijual kepada masyarakat sebagai salah satu penarik atau salah satu daya tarik agar masyarakat mampu uh, mengubah sikapnya, sikap politiknya, atau bahkan menarik dirinya dalam salah satu partai politik. Kemudian selain political platform bisa juga past recording atau rekaman masa lampau, jejak masa lalu yang merupakan keberhasilan dari partai politik yang kemudian mereka pakai untuk menarik perhatian masyarakat. Atau bisa juga yang dilakukan biasanya adalah personal karakteristik. Jadi partai politik mengangkat karakteristik personal yang merupakan salah satu calon dalam partai politik tersebut yang mempunyai daya tarik yang luar biasa, sehingga masyarakat dengan adanya personal characterizing ini atau karakteristik personal ini mampu untuk bisa tertarik atau bahkan memberikan suaranya pada saat pemilu. Yang kedua, elemen dari marketing politik ini adalah place. Place ini kalau kita terjemahkan adalah tempat. Nah, ini kalau misalkan kita diterjemahkan secara marketing politik, maka tempat yang dimaksud adalah tempat-tempat di mana tadi produk tersebut dipasarkan. Jadi, apakah suatu produk politik ini bisa diperoleh dengan mudah atau tidak gitu ya. Misalkan place ini bisa berarti media-media yang digunakan untuk bisa menyebarluaskan atau mempromosikan produk yang tadi dipasarkan kepada masyarakat. Jadi bisa saja yang place yang dimaksud tempat ini bukan hanya tempat secara fisik, tapi juga bisa juga tempat-tempat yang bersifat dalam jaringan seperti misalkan media sosial, karena sekarang kan kebanyakan orang sulit gitu ya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar di satu tempat, itu biayanya sangat mahal sekali. Tapi ketika sekumpulan orang dikumpulkan dalam satu tempat di media sosial misalkan, itu biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan efektivitasnya juga menjadi baik. Kemudian yang ketiga adalah price. Price itu adalah harga ya. Harga yang dibanderol untuk sebuah produk politik. Nah, yang dimaksud dengan harga ini adalah terdiri dari dua macam ya. Ada yang sifatnya harga psikologis dan ada harga ekonomi. Kalau kita bicara harga ekonomi, ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bisa dihitung secara nominal. Misalkan biaya mengiklankan seseorang, kemudian mempublikasi dan mengerahkan massa, serta biaya entertain lainnya. Sementara kalau misalkan
harga psikologis. Nah, harga psikologis ini adalah biasanya adalah image dari partai politik atau personal branding dari para aktor-aktor politik yang ada di partai politik tersebut. Nah, yang terakhir adalah promotion atau promosi. Ini adalah merupakan suatu usaha dalam memikat pembeli melalui teknik komunikasi dengan berbagai media seperti cetak, elektronik, maupun interpersonal. Jadi, promosi yang baik harus memperhatikan 3P yang ada di atasnya. Product, place, price. Kemudian, satu produk tertentu yang terletak pada satu tempat tertentu dan dengan harga tertentu harus dipromosikan dengan cara yang tertentu pula. Misalnya ya, contohnya, seorang kepala daerah yang telah banyak melakukan hal-hal yang berdampak pada kenaikan tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan di tengah masyarakat, jika rekaman masa lampaunya tersebut tidak disampaikan, tentu para pemilih tidak akan tahu apa saja yang telah dilakukannya selama ini. Bagaimana menyampaikan kepada siapa dan dengan media apa disampaikannya, haruslah memperhatikan place dan price yang ada. Katakanlah seorang bupati yang ingin memasarkan rekaman keberhasilannya tersebut harus memperhatikan di mana pemilih itu berada, yaitu antara di daerah yang terjangkau oleh media cetak dan elektronik dengan yang tidak. Media surat kabar dan televisi lokal bisa digunakan untuk mempromosikan rekaman keberhasilan tersebut untuk daerah yang telah terjangkau oleh kedua media tersebut. Jika tidak, harus dicarikan media lain yang tepat, misalnya merekrut tokoh masyarakat untuk menjadi tim sukses dan lain sebagainya. Baik, selesai pembahasan materi tentang komunikasi politik. Masih ada penjelasan mengenai komunikasi politik sesi 2. Silakan nanti dicari podcastnya ya, dipelajari, dan kita diskusikan bersama di ruang kelas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.